Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deananda Jalali dengan NIM 9214222023. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan balance score pada PT Pegadaian Persero UPS Kadila dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Visi UPS Kadila menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen institusi keuangan pilihan utama masyarakat. Misi UPS Kadila yang pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultramikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder. Yang terakhir, memberikan service excellence dengan fokus nasabah. Nilai-nilai pada UPS Kadila. Yang pertama, nilai moral tinggi, jujur dan berpikir positif, terampil, kompeten di bidang tugasnya, adil layanan untuk peka dan cepat tanggap, inovatif, berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif, nuansa citra, bangga sebagai insan Pegadaian. Tujuan dan sasaran UPS Kadila. Tujuannya memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Sasarannya yang pertama, memberikan kemudahan bagi pelanggannya dalam hal mengakses Pegadaian dengan berbagai inovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan nyaman bagi nasabah. Nasabah puas dengan apa yang diinginkan sehingga akan mempengaruhi kenaikan laba. Melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan atau aturan dari PT Pegadaian Persero UPS Kadila. Saya akan menjelaskan matriks balance score UPS Kadila. Yang pertama ada perspektif. Perspektif pertama yaitu perspektif keuangan. Ada kenaikan laba, peningkatan NPM, ROE dan ROA. Pengembalian modal targetnya 1.946.503.503 rupiah. Action plan-nya meminimalkan biaya, perbanyak OSL dan omset. Realisasinya 1.924.475.801.000 rupiah. Bobotnya 40, skornya 47,11. Yang kedua, perspektif pelanggan. Nasabah puas, pelayanan yang baik, tingkat kepuasan pelanggan targetnya 100%, action plan-nya conversing, realisasinya 80%, bobot dan skornya 30 dan 24. Kemudian perspektif proses bisnis digital. Fasilitas memadai, proses inovasi, yang kedua proses operasi. Indikator kinerjanya, yang pertama kenyamanan ruang dan suasana, yang kedua aman, efisien, waktu pelayanan. Targetnya 100%. Penambahan fasilitas kantor, implementasi 60 dan 80%. Bobotnya 9 pada penambahan fasilitas, 9 pada implementasi 11. Skornya 5,4 dan 8,8. Kemudian perspektif terakhir yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Ada kepuasan karyawan, pelatihan karyawan, pelindungan kinerja yang positif, melaksanakan pelatihan sesuai kriteria masing-masing jabatan. Targetnya 100%. Optimalisasi menjaga loyalitas
100% dan 60%. Bobotnya 7 dan 3. Skornya 7 dan 1,8. Selanjutnya, dashboard UPS Kabila. Dalam dashboard terdapat 0 sampai 50%, yaitu sudah termasuk dalam kerugian. Yang kuning yaitu 50 sampai 75% sudah mendekati kerugian, dan yang hijau yaitu 75% sampai 100%. Kemudian di sini ada perspektif yang rendah. Kenapa bisnisnya di sini rendah? Karena kurangnya penambahan fasilitas kantor, yaitu 60% sudah termasuk dalam dashboard warna kuning, yaitu sudah mendekati kerugian. Nah, bagaimana caranya supaya yang rendah diubah menjadi tinggi, atau yang kuning diubah menjadi ke warna hijau? Caranya yaitu kita harus memaksimalkan bisnis ini dengan cara kita harus menambah fasilitas atau pelayanan kantor yang harus kita kembangkan agar supaya para nasabah tertarik untuk action plan UPS Kabila. Yang pertama, meminimalkan biaya. Yang kedua, perbanyak OSL dan omset. Yang ketiga, canvassing. Yang keempat, penambahan fasilitas kantor. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, optimalisasi. Dan yang terakhir, menjaga loyalitas. Untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 tidak ada seperti yang dijelaskan di dalam tabel tersebut. Rekomendasi kebijakan UPS Kabila. Yang pertama ada perlu memberikan layanan jasa yang profesional dengan mengedepankan kualitas layanan sesuai harapan pelanggan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Yang terakhir, perlu meningkatkan komitmen pemimpin agar dapat meningkatkan. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya. Saya Deananda Jalali, pamit undur diri. Terima kasih.